Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upaya pencekalan dan penjagalan Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang masih terus dilakukan. Bahkan ada dugaan bahwa ada peran institusi negara di balik gangguan atas kegiatan safari politik yang dilakukan oleh Anies Baswedan di sejumlah daerah, dan hal itu diungkap oleh salah satu fungsionaris Partai Nasdem yang menyebut bahwa ada peran institusi negara di balik gangguan safari politik Anies Baswedan di sejumlah daerah. Dan seperti yang diangkat oleh salah satu media online, Puslat News, yang mengulas terkait dengan pernyataan dari fungsionaris Partai Nasdem yang menyebut bahwa ada peran institusi negara di balik gangguan safari politik Anies Baswedan. Hal ini disampaikan oleh Ketua Teritorial Pemenang Pemilihan Umum Partai Nasdem, Effendi Choiria alias Gus Choi. Jadi menurut pengamatan dan informasi yang Gus Choi yakini kebenarannya, daerah yang menjadi tujuan safari politik Anies Baswedan selalu menerima gangguan. Beliau mencontohkan seperti yang terjadi di beberapa daerah. Contohnya ketika safari Anies Baswedan hendak dilakukan di Banten, tiba-tiba ada muncul spanduk yang bertuliskan Anies Baswedan batal ke Banten. Kemudian juga Anies Baswedan batal ke suku Baduy. Dan juga ketika melakukan safari di sejumlah daerah seperti di Nusa Tenggara Barat, tiba-tiba di tempat yang akan menjadi tempat kegiatan safari Anies Baswedan itu tidak diizinkan untuk digunakan. Pihak yang berwenang di sana kemudian membatalkan izin untuk penggunaan tempat tersebut. Inilah yang kemudian memunculkan spekulasi dan dugaan bahwa ada institusi negara yang terlibat untuk menjegal kegiatan safari yang dilakukan oleh Anies Baswedan tersebut. Jadi menurut Gus Choi, sebenarnya gangguan atas kegiatan politik yang dilakukan oleh Anies Baswedan bersama Partai Nasdem ini bukan berasal dari partai politik, tapi dari institusi negara yang diduga terlibat untuk mengganggu pelaksanaan kegiatan safari politik yang dilakukan oleh Anies Baswedan tersebut. Dia menilai gangguan itu bukan datang dari partai politik karena hubungan partai politik dengan Partai Nasdem itu sangat baik, meski belakangan ada partai yang sering menyerang Partai Nasdem, tapi bukan kemudian mereka membuat gangguan-gangguan terhadap pelaksanaan kegiatan dari safari politik yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Ya, jadi memang kalau kita amati ya, Anies Baswedan belakangan ini terus mendapat serangan bertubi-tubi dari berbagai pihak, mulai dari upaya pencekalan terhadap kegiatan-kegiatan safari politik yang dilakukan Anies dengan Partai Nasdem, maupun juga upaya-upaya pencekalan lain dengan membangun narasi-narasi yang menyudutkan Anies Baswedan. Bahkan yang terbaru yang lagi ramai saat ini adalah soal utang 50 miliar ataupun 92 miliar yang jadi pembahasan di publik saat ini. Dan bahkan soal utang 50 miliar ini ada desakan dari kelompok tertentu, termasuk salah satu fungsionaris dari Partai Gelora ya, Fahri Hamzah, yang juga mendesak agar soal utang 50 miliar ini dapat diusut oleh KPK. Jadi memang kalau kita lihat ya, upaya untuk membendung ataupun mencekal Anies ini makin masif dengan berbagai macam agenda yang dimunculkan, termasuk membuat isu-isu yang itu kemudian menyerang ya Anies Baswedan. Jadi memang luar biasa ya kalau kita mengamati pergerakan Anies Baswedan ini selalu mendapat tantangan yang luar biasa.
Ini berbeda dengan Prabowo Subianto yang menyatakan sikap maju sebagai calon presiden, nampak terlihat mulus-mulus saja, tidak ada gangguan-gangguan, misalkan kasus-kasus masa lalunya diangkat seperti dugaan pelanggaran HAM dan sebagainya, itu tidak pernah terlihat ataupun tidak pernah terdengar belakangan ini. Berbeda dengan Anies Baswedan, justru ketika munculnya Anies Baswedan sebagai calon presiden yang diusung oleh Partai Nasdem, begitu masifnya gangguan kepada Anies Baswedan. Ini luar biasa, dan tentunya ada kelompok ataupun pihak-pihak tertentu yang tidak menginginkan Anies Baswedan menjadi presiden, sehingga dengan berbagai upaya untuk bisa mencegah ataupun dengan berbagai upaya untuk bisa menghalangi Anies Baswedan untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau menjadi presiden. Dan kita lihat ke depannya, apakah mungkin Anies Baswedan bakal batal menjadi calon presiden atau batal maju sebagai salah satu calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Kita akan menunggu seperti apa. Demikian ulasan kita, semoga memberikan pencerahan. Amin. Wallahualam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.